Kalau kalian diminta untuk memilih satu Piala Dunia terbaik sepanjang hidup kalian, jawabannya mungkin beda-beda. Ada yang pilih Qatar 2022 karena finalnya yang begitu gila, dramatis, luar biasa. Ada juga yang pilih Brazil 2014 karena pembantaian Jerman atas tuan rumah. Dan ada juga yang milih Rusia 2018 karena banyak banget kejutan di sana. Tapi kalau kita menilai secara euforia global, kualitas pemain bintang, cerita dramatis, rivalitas antar negara, dan kenangan yang masih bisa dibicarakan sampai sekarang, mungkin inilah di urutan 5 Piala Dunia terbaik dalam 2 dekade terakhir. Tapi kalau menurut gua, nggak ada yang mampu ngalahin Piala Dunia 2010. Piala Dunia 2006 adalah akhir dari sebuah era. Di sini kita bisa melihat banyak banget generasi emas terakhir sepak bola klasik. Ada Zinedine Zidane, ada Ronaldinho, Ronaldo Nazario, David Beckham, Thierry Henry, Francesco Totti, hingga Fabio Cannavaro. Turnamen ini mencapai puncaknya ketika final Italia menghadapi Perancis. Di sana semua orang mengingat satu momen yang penuh drama, ketika Zinedine Zidane menanduk dada Marco Materazzi, salah satu insiden ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Ironisnya itu menjadi akhir dari karir internasional Zinedine Zidane. Italia akhirnya menjadi juara secara dramatis lewat adu penalti, sementara dunia menyaksikan akhir tragis dari salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Piala Dunia 2018 menghadirkan sesuatu yang jarang terjadi karena di sana banyak banget kejutan demi kejutan yang lahir setiap harinya. Jerman sebagai juara bertahan tersingkir di fase grup dan bahkan takluk oleh timnas kelas Korea Selatan yang saat itu dilatih oleh Shin Tae-yong. Spanyol tersingkir oleh timnas kelas Rusia dan bahkan Kroasia yang gak diunggulkan berhasil mencapai final. Di sini kita juga bisa melihat superstar baru yang bernama Kylian Mbappe yang saat itu umurnya masih 19 tahun. Tapi ternyata mainnya seperti pemain yang udah main selama bertahun-tahun di Piala Dunia. Final Perancis melawan Kroasia juga menjadi salah satu final yang paling menghibur abad ini dengan 6 gol tercipta. Gak ada Piala Dunia yang lebih banyak menghasilkan momen viral dibanding 2014. Di sana James Rodriguez yang awalnya gak banyak dikenal orang ternyata bisa menciptakan gol-gol yang luar biasa. Lionel Messi juga membuktikan kualitasnya di Piala Dunia itu dan perlahan membuktikan kalau dia adalah pemain terbaik dunia. Costa Rica yang awalnya sebagai tim mediocre ternyata berhasil mengejutkan dunia dan skor yang tidak akan pernah dilupakan. Brazil 1, Jerman 7. Satu hasil yang paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola. Dunia menyaksikan stadion tuan rumah terdiam dalam waktu kurang dari 30 menit. Lalu final Jerman mengalahkan Argentina lewat gol Mario Götze pada menit 113 dan mengubur cita-cita Lionel Messi untuk menjadi juara dunia saat itu. Piala Dunia ini penuh drama, penuh emosi dan pertandingan terbuka yang sangat menghibur. Banyak banget orang yang bilang Piala Dunia 2022 adalah yang terbaik sepanjang masa dan alasannya masuk akal. Di sana banyak banget momen luar biasa dan banyak banget pertandingan yang berjalan di luar dugaan. Arab Saudi mengalahkan Argentina, Maroko menjadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal sekaligus bisa mengubur cita-cita Cristiano Ronaldo untuk mendapatkan Piala Dunia saat itu. Jepang mengalahkan Jerman dan Spanyol dan tentu saja final terbaik sepanjang masa, Argentina melawan Prancis. Argentina sempat unggul 2-0, lalu Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Messi kembali membawa Argentina unggul, Mbappe mencetak hat-trick dan pertandingan berakhir lewat drama adu penalti yang begitu panas. Akhirnya, dunia melihat Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia yang selama ini hilang dari koleksinya. Sebuah akhir cerita yang terasa seperti film Bollywood. Dan pada akhirnya kita sampai di Piala Dunia 2010 yang menurut gua merupakan Piala Dunia terbaik sepanjang masa dan bahkan momen ini nggak bakalan bisa diulangi lagi. Ini adalah Piala Dunia pertama yang digelar di benua Afrika sekaligus sebuah momen bersejarah yang mengubah wajah sepak bola dunia. Di sana atmosfernya benar-benar luar biasa dan nggak bakalan bisa diganti lah karena setiap pertandingan kita bisa mendengar suara vuvuzela. Banyak banget yang membencinya tapi itulah justru identitas Piala Dunia 2010. Begitu mendengar suara itu berarti kalian lagi menikmati Piala Dunia 2010. Persaingan bintangnya benar-benar luar biasa karena di situ ada pemain muda semacam Messi dan Ronaldo. Ada David Villa, ada Xavi dan Iniesta, ada juga Diego Forlan, Arjen Robben dan bahkan Ricardo Kakak. Hampir semua superstar generasi emas sepak bola hadir di turnamen yang sama.
Babak knockout dipenuhi dengan banyaknya pertandingan besar. Belanda yang awalnya nggak diperhitungkan ternyata bisa menyingkirkan Brazil. Jerman menghancurkan Inggris dan juga mengalahkan Argentina dengan skor telak 4-0. Uruguay yang buat kejutan hingga semifinal dan pokoknya di sana nggak ada momen yang terasa begitu mudah. Uruguay yang nggak diunggulkan berhasil mencapai semifinal dengan berbagai momen spesial, terutama ketika Luis Suarez menepis bola dengan tangan dan akhirnya menyelamatkan Uruguay ke fase selanjutnya. Finalnya Spanyol melawan Belanda, dua negara yang belum pernah menjadi juara dunia. Artinya siapapun pemenangnya, itulah yang akan menciptakan sejarah baru. Pertandingan berjalan keras dan penuh tensi. Belanda bahkan menerima 14 kartu kuning dan 1 kartu merah hanya dalam satu laga final yang sangat panas. Lalu datanglah menit ke-116 ketika Andres Iniesta mencetak gol yang mengubah sejarah, dan bahkan gol itu memberikan Spanyol gelar juara dunia pertama mereka. Piala Dunia 2010 bukanlah sekedar turnamen, ia memiliki segalanya. Atmosfernya unik, luar biasa, generasi pemain legendaris, banyak banget kejutan besar yang lahir di tiap pertandingan, dan bahkan akhir ceritanya begitu manis ketika Spanyol berhasil menjadi juara dunia pertama kalinya dalam sejarah mereka. Itulah alasan kenapa bagi banyak penggemar sepak bola, termasuk gua sendiri, Piala Dunia 2010 merupakan Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Di antara berbagai Piala Dunia dalam 20 tahun terakhir, kira-kira mana nih yang menjadi favorit kalian sepanjang hidup? Apakah 2010 yang penuh nostalgia, 2014 yang penuh drama, dan bahkan 2022 yang menghadirkan final terbaik sepanjang sejarah? Tulis pendapat kalian di komentar, jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan berita seru lainnya.